الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان. Allah. Jadi saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha ashran. Amma ba'du. Hadratul mukarrabin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati DKM Masjid Nurul Yakin yang tadi disampaikan oleh Bapak RT Nisa serta jajarannya. Yang saya hormati ada Ustadz Adi, Ketua NU Perigi Baru beserta jajarannya. Kemudian banyak banget. Ada Kiai Miro, Ketua LDMWJ NU Pondok Aren, Bu, yang tadi keliling-keliling, Bu, yang paling ganteng. Wah. Ada Ustadz Afriani, Ketua Tanfiziyah, Ketua NU Pondok Kacang Barat. Kemudian ada perwakilan dari PC, Pak, PC NU, pengurus NU tingkat cabang Tangsel, ada Gus Andi Subur. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita yang hadir di sini, yang duduk bersimpuh di sini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada istilah maulid. Maulid itu istilah yang sering kita gunakan. Kalau dalam bahasa Arab, maulid merupakan masdar mim dari fi'il madi walada. Maulid artinya kelahiran. Jadi kalau bicara maulid bisa diartikan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau di daerah Jawa itu maulud, atau di kita dikenalnya bulan muludan ya, Bu. Ada ambengan tuh, enak itu, dapat berkah. Maulud itu isim maf'ul, asal katanya sama, walada. Cuma bedanya kalau maulud artinya sesuatu yang dilahirkan, atau bisa jadi maulud kita artikan bayi yang dilahirkan dari seorang wanita yang mulia yang bernama Sayyidatul Aminah. Sayyidatul Aminah, Sayyidatul Aminah. Orang Arab menyebutnya Sayyidatul Aminah, pindah ke Indonesia jadi Sayyidati, Sayyidati jadinya Siti. Jadi Siti Aminah, asal katanya Sayyidati Aminah, pindah ke kita jadinya Siti, Siti Aminah.
Ada yang namanya Sayyidatul Masitoh. Sayyidatul Masitoh pindah ke Indonesia jadinya Siti Masitoh. Itu awalnya bahasa Arab Sayyidati, pindah ke kita jadinya Siti. Ada istilah yang namanya milad, Bu. Tadi maulid, mulut, milad saya tambahin satu. Milad itu artinya tanggal lahir, hari lahir, itu milad. Nah, milad ini kalau di Arab itu sering digunakan baik yang beragama Kristen maupun yang Muslim. Makanya orang-orang Kristiani di Arab sana, kalau Natalan mereka menyebutnya Yaumul Milad, itu malam Natal, Bu, artinya. Bahkan mereka mengatakan Syajaratul Milad, itu artinya pohon Natal. Bahkan bangsa Arab mereka menyebut Qoblal Milad, itu penyebutan hari sebelum Masehi. Perhitungan tahun sebelum Masehi disebutnya Qoblal Milad. Kalau perhitungan tahun setelah Masehi disebutnya Ba'dal Milad. Jadi istilah milad itu sering digunakan bagi orang-orang Arab, baik yang beragama Islam maupun yang beragama non-Muslim. Nah, di kita sekarang suka ini, karena banyak milad gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, mau maulid mau milad, dua kira-kira yang benar yang mana nih? Yang benar yang mana, Pak? Maulid atau mulut? Dua-duanya benar, yang penting ada berkatnya. Mau maulid boleh, mau mulut boleh, yang penting ada berkatnya. Berkat itu dari bahasa Arab yang berasal katanya barokah. Makanya kalau orang mau mengadakan maulid itu pasti menghadirkan barokah. Kalau kita mau keberkahan, kalau kita mau berkah, tidak ada ini maulid. Boleh mengadakannya di masjid, boleh mengadakannya di musola, boleh mengadakannya lewat organisasi seperti Nahdlatul Ulama, boleh mengadakannya di musola, di majelis taklim, bahkan kalau perlu adain dari rumah ke rumah, adain maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan bagi siapa saja yang mengadain maulid. Lalu timbul pertanyaan, maulid katanya menghadirkan berkah. Kadang orang sebelah suka nanya dalilnya apa. Apa-apa pakai dalil. Sering banget pakai nanya sama dalil. Dalam rangkaian maulid kita tadi sudah baca Al-Quran. Kira-kira baca Quran dapat berkah enggak, Bu? Dapat rahmat enggak, Pak? Baca Quran dapat rahmat. Qara'tul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Kata Nabi, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang syafi'an li ashabihi, menolong orang yang suka membaca Al-Quran. Dalam susunan maulid baca Quran berkah. Ada dalam susunan maulid kita baca zikir. Baca zikir juga sama, mendapatkan keberkahan. Kita baca cerita-cerita Nabi, kita baca sejarah-sejarah Nabi, Syaraful Anam, Diyaul Lami, Simtud Durar, semuanya bercerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga akan mendatangkan keberkahan. Semua rangkaian maulid semua menghantarkan keberkahan. Tapi pada malam hari ini izinkanlah saya cuma menyampaikan dan membahas satu, bagaimana sholawat itu bisa membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara sholawat adalah jamak dari kata sholat. Mufradnya adalah sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Jadi sebetulnya kalau kita sholawat sejatinya kita sedang berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad kita doakan? Padahal beliau adalah manusia termulia, manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama dasarnya, dan ini menjadi dalilnya, adalah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang sama-sama kita sudah hafal. Innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, dan sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat Allah. Malaikat itu jamak, jadi ngertiinnya seluruh malaikat Allah. Malaikat Allah jumlahnya ada berapa? Ada berapa, Bu? Enggak ada yang tahu. La ya'rifu illallah. Malaikat Allah jumlahnya enggak ada yang tahu. Yang pasti malaikat Allah lebih banyak dari jumlah manusia, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Kalau Allah sudah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Allah memerintahkan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Bahkan Allah sendiri, ibadah yang Allah perintahkan tapi Allah sendiri melaksanakannya adalah cuma sholawat. Allah memerintahkan kita sholat tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita zikir tapi Allah tidak zikir. Tapi ketika Allah mengatakan, wahai para malaikatku, kau bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, maka Allah juga melaksanakan sholawat. Hanya saja nanti sholawatnya berbeda dengan sholawat kita. Kemudian saya melanjutkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa yusallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan sampaikanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi yang saya mau bahas yang pertama, Allah memerintahkan kita sholawat. Yang dipanggil sama Allah adalah sholawat. Yang dipanggil sama Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau hari ini ada orang yang mempertanyakan apa manfaat sholawat, kalau hari ini ada orang yang mempertanyakan apa manfaat maulid, apa dalilnya maulid, sampai mereka berani tidak sepakat dengan maulid, bahkan menghalang-halangi maulid, saya bingung sama mereka. Jangan-jangan mereka bukan yang termasuk panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Karena yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Mungkin bisa jadi orang yang protes imannya kurang sempurna di hadapan Allah. Karena yang Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Selamat datang Kiai Haji Jaka Cinta. Kata Gus Andi sampai subuh. Ini saya baru mau khotbah. Nah, kenapa yang saya bahas? Yang pertama, Allah berselawat. Lalu apa maknanya Allah berselawat? Allah berselawat dalam kitab As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah itu bermakna rahmat dan keridhoannya. Rahmat, keridhoannya yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salawatnya Allah. Salawatnya Nabi Muhammad, salawatnya para malaikat bermakna doa dan memohonkan ampun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, salawat kita bermakna doa dan juga pengagungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Kiai Toha udah nyinggung kalau di dunia pesantren ada istilah sam'an wa ta'atan. Kalau seorang kiai sudah memerintahkan A, amalan apapun silahkan laksanakan, karena itu mengandung keberkahan. Ini Allah memerintahkan kita sholawat, pasti akan mengundang keberkahan. Man shalla alayya sholatan,
Barang siapa yang bersalawat kepadaku sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan memberikan dia 10 kali salawat. Berarti Allah memberikan kita 10 rahmat dan pahala kita dilipat gandakan. Apakah hadisnya berhenti sampai situ? Ternyata tidak, Pak. Wa man shalla alayya asran, barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, Allah akan bersalawat kepadanya 100. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 100, kataballahu lahu bara'atan minan nifaqi baina ainaihi, Allah akan mencatat bagi orang tersebut bara'atan, terbebas, minan nifaqi baina ainaihi, kedua matanya dari mata orang yang munafik. Wa bara'atun minan nar, orang yang baca salawat 100, wa bara'atan minan nar, akan terbebas, Bu, dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Udah dicolek-colek, tanggung hadisnya, saya selesai lagi. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan wa anzalahullahu yaumal qiyamah ma'asyuhada, dan nanti kita akan dikelompokkan oleh Allah pada hari kiamat ma'asyuhada, bersama para syuhada. Kalau sehari kita sholawat 100 kali, terbebas dari api neraka, dan nanti dibangkitkan, dikumpulkan bareng para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Karena manajemen dakil kira-kira maulid keliling sudah nyolek-nyolek saya beberapa kali. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.